Berdiri dengan benar, aku akan membantumu. Sepatu hak tinggimu rusak. Nona, jangan pakai sepatu hak tinggi kalau mau menyetir di masa depan. Kamu harus pakai sepatu datar. Aku tidak pernah pakai sepatu datar. Aku cuma pakai sepatu hak tinggi. Oke, kalau ini terjadi lagi, kamu harus copot seluruh tutupnya. Agar hak sepatumu tidak rusak lagi. Pegang aku. Kaki. Ini dia. Sekarang jadi sepatu datar. Aku sudah cek draft kontrak penjualannya. Terlihat baik. Tapi bagian terakhir perlu diubah sedikit. Lihat. Biaya iklan harus dibebankan ke perusahaanmu. Lalu kami akan membayar untuk barang-barang terkait penjualan. Bagaimana menurutmu? Nona Chen, Xiao Mei. Pewawancara sudah siap. Aku sibuk, bisakah kamu mewawancarai mereka? Oke, aku akan melakukannya. Biaya untuk pengacara. Lihat. Silakan duduk, kantor yang bagus. Ini CV saya. Kalian berdua baru lulus. Punya pengalaman di bidang penjualan? Waktu kuliah aku kerja paruh waktu di perusahaan komputer. Aku sudah menjual 60 komputer dalam sebulan. Bagaimana denganmu? Ini CV saya. Pengalaman penjualan apa yang kamu miliki? Aku pernah jual peralatan di internet. Jual peralatan di mana? Internet. Barang virtual, perdagangan digital. Aku sudah mewawancarai 10 orang sebelumnya. Mereka semua punya pengalaman minimal 4 tahun. Beberapa dari mereka adalah penjual terbaik di perusahaan mereka saat ini. Jujur saja, aku tidak ingin mempekerjakan lulusan. Pertama, mereka tidak punya pengalaman. Kedua, mereka tidak tahu banyak. Kamu harus tahu, kami adalah salah satu cabang 4S terbaik. Banyak orang ingin bekerja untuk kami. Meskipun kami tidak punya pengalaman, tapi kami akan melakukan yang terbaik. Ya, jurusan kami teknik otomotif. Jadi kami tahu banyak tentang mobil. Baik, bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu ketahui tentang mobil? Bisakah aku? Ketika aku masuk ke cabang ini, aku melihat mobil balap di depan pintu. Aku sangat menyukainya. Rasanya seperti seorang gadis yang sangat aku cintai. Cantik sempurna. Penampilannya yang luar biasa membuat orang berpikir bahwa itu adalah mobil yang hebat untuk dimiliki. Dibuat oleh perusahaan Italia. Teknologi canggih membuatnya begitu istimewa. Membuatmu merasa harus membelinya. Lincoln dinamai dari presiden. Maserati memiliki arti cerdas dan tantangan. Mereka juga mengejar kesempurnaan. Mengagumkan, mengesankan. Sedikit berlebihan. Apa yang kamu katakan sebelumnya tidak cukup untuk meyakinkan pelanggan membeli mobil itu. Aku butuh waktu untuk memikirkannya sebelum membuat keputusan akhir. Aku akan memberitahumu besok. Sampai jumpa. Sebenarnya, aku tidak peduli berapa gaji yang akan aku terima. Aku sangat ingin bekerja di sini karena aku sangat suka mobil. Kami di sini untuk menjual mobil. Penggemar mobil sepertimu mungkin tidak cocok untuk posisi ini.
Sampai jumpa. Mener Chen. Apakah kamu orangnya? Nama keluargaku adalah Chen. Apa kalian saling kenal? Ini manajerku Nona Chen. Senang bertemu lagi denganmu. Senang melihatmu. Silakan duduk. Xiao Mei, bisakah kamu membuat salinan kontrak ini untukku? Ya. Nona Chen ini CV kami. Tidak perlu. Datang ke kantor pukul 9 pagi besok. Terima kasih banyak Nona Chen. Nona Chen aku. Ini teman sekelasku Tan Yu. Kamu juga diterima. Terima kasih banyak Nona Chen. Nona Chen, jika tidak ada hal lain bolehkah kami pergi sekarang? Tunggu, siapa nama kamu? Namaku Ling Xiao. Ling Xiao. Jangan merusak sepatu orang lain tanpa izin mulai sekarang. Siap Nona Chen, saya akan pergi sekarang. Sampai jumpa besok Nona Chen. Ling Xiao? Saya tidak ingin penjelasan Anda, saya hanya ingin mengembalikan mobil kepada Anda. Tuan berdasarkan kontrak kami. Anda menerima mobil itu kemarin. Mobil itu benar-benar baik-baik saja. Apa yang terjadi? Tuan itu menerima mobil kemarin, dia ingin mengembalikannya hari ini. Dia mengatakan peredam kejut mobil tidak cukup baik. Jika tidak ada masalah kualitas, kami tidak bisa mengembalikan uangnya. Tuan Su. Jangan buang waktu saya. Saya ingin uang saya kembali. Tuan Supria seksi seperti Anda. Sayang sekali jika Anda tidak mengendarai Gigaton. Seksi? Apa maksud Anda? Dari cara Anda berpakaian, saya yakin Anda tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Jika tebakan saya benar, Anda suka bermain golf. Bagaimana Anda tahu? Silakan ikut saya. Dari cara Anda berpakaian, saya bisa tahu Anda pria yang matang dan stabil. Anda tidak suka pamer. Ke sini. Gigaton sangat cocok untuk Anda dari dalam keluar. Peredam kejut mobil itu tidak terlalu buruk. Insinyurnya sangat luar biasa. Mobil ini adalah mobil sport. Meskipun insinyurnya membuat suara keras, tapi itu menunjukkan bahwa mobil itu bertenaga, sama seperti Tuan Su. Penampilan Anda menunjukkan bahwa Anda sukses, tapi Anda tidak suka pamer. Anda sangat pandai berbicara, tidak banyak orang seperti Anda. Apakah Anda tertarik bekerja di perusahaan saya? Saya bisa membayar Anda lebih baik daripada di sini. Terima kasih atas tawaran Anda. Tapi saya seperti Anda, saya hanya ingin melakukan pekerjaan yang saya minati. Saya hanya memilih yang cocok untuk saya. Mengesankan untuk Anda, saya akan menyimpan mobil ini. Tapi, Apakah Anda memiliki kekhawatiran lain? saya pikir konfigurasi mobil ini tidak cukup baik. Saya ingin yang lebih baik. Li Jie, bisakah Anda membantu Tuan Su? Saya akan silakan ikut saya Tuan Su. Nona Chen. Ling Xiao, kenapa kamu tidak membangunkan saya? Saya sudah mencoba membangunkan kamu 7 kali. Kamu masih tertidur. Saya tidak bisa menggendong kamu ke kantor. Kasih saya dokumennya. Saya minum terlalu banyak tadi malam. Saya perlu ganti baju. Apa Nona Chen tahu sesuatu? Kalau kamu tidak ganti baju sekarang, dia akan tahu. Waktunya pulang. Kamu sedang menggambar apa? Apa kamu benar-benar ingin mendaftar kompetisi desainer? Kamu tidak akan tahu kalau tidak mencoba. Kamu jatuh cinta.
Tidak, saya menggambarnya secara acak. Apa ayahmu masih terus mencoba? Ya, dia masih terus mencoba. Ya, kamu. Kamu tidak perlu berbagi apartemen dengan saya. Saya bantu kamu menghemat uang. Saya pikir kamu hanya tidak ingin tinggal di rumah dengan ayahmu. Teman, bagaimana kalau saya traktir makan malam kamu malam ini? Apa kamu akan mentraktir makan malam saya? Masakan Prancis. Masakan Prancis bagus, saya akan bersiap sekarang. Tolong jangan mabuk malam ini. Nona Chen. Apa ini? Informasi tentang grup Zhao. Mereka akan membeli beberapa mobil untuk grup. Saya sudah melakukan kontak awal dengan mereka. Tapi saya perlu kamu untuk menindaklanjuti untuk menutup kesepakatan. Saya ingin kamu yang menangani kasus ini. Nona Chen, saya khawatir. Saya bersedia bekerja dengan Ling Xiao dan menangani pesanan ini. Oke, saya akan mengandalkan kalian. Kasih tahu mereka bahwa kamu bekerja untuk saya. Baiklah. Lama tidak bertemu. Kamu sedang apa di sini? Terkejut. Kamu jual mobil sekarang. Selamat. Kamu akhirnya menjadi ketua grup Zhao. Sudah bertahun-tahun. Sifatmu tidak berubah sama sekali. Pukul dia. Saya akan minta ayah saya untuk memukul kamu. Lepaskan dia. Lari. Saudara kamu luar biasa. Jangan panggil aku saudara. Orang gagal sepertimu tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Zhaos kami. Kamu tidak bisa berkelahi ataupun lari. Bodoh sekali. Saudara. Kakek. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Apakah kamu membawanya berkelahi lagi? Tidak, Kek. Tidak? Lihat wajahnya. Dari mana memar itu berasal? Aku benar-benar tidak melakukannya. Anak ini anak baik. Jangan menangis. Biar kakek membersihkan wajahmu. Nanti kakek akan bawakan camilan untukmu. Kamu sudah dewasa. Kamu bukan lagi anak kecil yang lemah dulu. Sudah lebih dari 10 tahun. Kamu juga bukan lagi sepupuku yang dulu. Temani aku menyelesaikan pekerjaanku ya. Terus semangat ya. Sialan kalian. Silent. Sekelompok orang bodoh. Sialan kalian. Silent. Bego. Kalian semua idiot. Sudah waktunya tidur. Ada apa denganmu? Tahu nggak? Orang-orang bodoh sok pintar itu bertindak profesional, padahal mereka nggak tahu apa-apa. Mereka membuat masalah sederhana jadi begitu rumit. Lebih memelai jalan manager daripada ambil jalan pintas. Pola pikir mereka seperti anak kecil berumur 3 tahun. Aku sangat kesal. Aku pikir kamu kerasukan sesuatu yang jahat. Menurutku kamu lebih payah daripada mereka. Apa sih masalahnya? Teknisi macam kamu. Seharian cuma belajar dan riset di depan komputer. Apa nggak ada hal seru lain yang bisa dilakukan? Bahkan jalan sama cewek lebih baik daripada seharian di rumah. Kamu nggak akan pernah mengerti dunia aku. Seperti langit dan bumi bedanya. Aku nggak bakal buang waktu menjelaskan.
Keren bajumu. Apakah itu hadiah dari seorang cewek? Selera bagus. Ibu yang kasih aku. Kamu boleh simpan kalau mau. Toh aku nggak terlalu suka selera ibuku. Tahu nggak? Kamu hanya tidak tahu berterima kasih. Tapi tentu saja, keras kepala adalah label anak-anak dari keluarga kaya. Apalagi yang kamu punya? Aku mau kemeja yang bagus. Kamu mau semuanya? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu mau barang bagus apa? Ini dia. Jangan, ini dia. Ini dia. Aku tidak mau lagi. Jangan terlambat kerja besok. Di mana itu? Mesum? Kemampuan mengemudi kamu semakin baik, Ling Xiao. Aku belajar dari kamu. Semua ini karena kamu mengajarku dengan baik. Sayang, kamu luar biasa. Ling Xiao, kapan kamu akan menemukan target? Target? Aku sudah menemukannya. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku, Ling Xiao? Targetku adalah belajar lebih banyak, mengumpulkan lebih banyak pengalaman, dan membuka klubku sendiri di masa depan. Lagi pula kita saling mengenal melalui klub mobil. Aku sangat menghargai persahabatan kita, tapi kita tidak bisa terus bersenang-senang seperti ini. Kita butuh rencana jangka panjang. Oleh karena itu aku ingin membangun sebuah rumah. Rumah yang menjadi milik para pecinta mobil. Di sana kita bisa membicarakan mobil sepuasnya, dan membiarkan semua orang menunjukkan hasrat dan keahlian mereka. Kamu sangat ambisius, bro. Kamu punya dukunganku. Semua dimulai dari langkah pertama. Aku ingin memulai dari hal-hal paling dasar. Panggil aku Eva. Bu Eva, apa kamu sedang membeli mobil untuk dirimu sendiri? Apa ada saran bagus? Bu Eva, aku. Panggil aku Eva. Jika kamu membeli mobil untuk dirimu sendiri, aku ingin merekomendasikan seri Sport. Mobil ini memiliki konfigurasi menengah dan bagasinya sangat luas. Gadis-gadis cenderung meletakkan tas dan sepatu mereka di mobil. Yang satu ini akan memenuhi kebutuhanmu. Aku tidak menyangka kamu begitu memahami gadis-gadis. Ketua. Silakan duduk. Tuan Zhao. Sejak Tuan Meng menjadi pemegang saham di grup Zhao kita, tak ada seorang pun yang pernah melihatnya lagi. Dan dia tak pernah hadir di rapat dewan direksi kita. Setiap kali sebelum rapat, dia hanya mengirimkan pesan. Apapun kata ketua. Apa maksudmu? Dia tak pernah hadir di rapat kita selama 2 tahun ini?
Betul, bahkan mantan ketua belum pernah bertemu dengannya. Berapa banyak saham yang ia pegang? 13%. Di mana 4% dibeli dari Tuan Lee. Baiklah, aku mengerti. Ayo mulai rapatnya. Tuan Zhao, barang-barang di atas mejamu adalah. Tuan Wang, silakan duduk. Panggil saja aku Zenan. Zenan, kau ingin bertemu denganku? Tuan Wang, sudah berapa lama kau bekerja untuk ayahku? Ketika aku masih remaja, ayah membawaku masuk ke rumahmu. Aku telah bekerja untuknya sejak saat itu. Sepertinya sudah lebih dari 20 tahun. Mengapa kau tanya? Begini, kau telah berada di sisi ayahku sejak masa kecilku. Itulah sebabnya ayah mempercayaimu seperti keluarganya sendiri. Tentu saja, kita seperti keluarga. Bilang saja kalau kau butuh bantuan apapun. Begini saja. Aku tinggal di As beberapa tahun terakhir. Aku tidak tahu siapa yang bisa kupercaya. Jadi aku ingin kau membantu menyelidiki seseorang. Maksudmu Tuan Meng? Apa kau sudah tahu? Ayahmu pernah memintaku menyelidikinya setahun lalu, namun sangat sulit melacak keberadaannya. Dia tampaknya tidak berada di Tiongkok. Aku tidak menemukan petunjuk apapun. Tuan Wang, bagaimanapun juga, aku harus tahu siapa pria ini. Aku khawatir dia bisa menjadi bom waktu. Jangan khawatir Zenan, aku akan berusaha sebaik mungkin. Kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah. Tuan Zhao, dokumen ini membutuhkan tanda tanganmu. Setelah kerja, mampir ke Maserati buat ngecek pesanan. Kita udah tanda tangan kontrak. Alamatnya ada di dalam. Oke. Tolong lihat grafiknya. Jelas banget kalau penjualan kita bulan lalu jatuh ke titik terendah. Aku tahu kalian semua lagi banyak tekanan. Lagi pula merek lain semua luncurkan model baru bulan lalu. Karena pelanggan sekarang punya lebih banyak pilihan. Persaingan kita juga semakin ketat. Tapi kita nggak bisa diam aja. Dibandingin sama kompetitor, merek kita masih punya keunggulan besar. Selain itu kita tawarkan layanan terbaik. Jadi aku mau kalian mikirin apa yang bikin performa kita nggak naik, dan cari solusinya. Ling Xiao, kamu udah kerja di sini cukup lama. Aku yakin kamu udah paham banget sama perusahaan. Kamu punya ide bagus nggak? MS Chen, aku baru aja lihat rencana penjualan tahunan. Diskon dan penawaran kita udah cukup bagus. Tapi kita nggak ngasih budget yang cukup buat iklan. Mengadakan pameran dan eksibisi aja buat promosi merek kita bukan pilihan terbaik. Jadi menurut kamu kita harus gimana? Pameran dan eksibisi mungkin bikin publik tahu merek kita, tapi nggak bantu kita tembus target pelanggan. Kita hidup di era media baru, yang bisa bantu kita efektif tembus target pelanggan. Jadi aku usul, kita alihkan budget iklan konvensional ke media baru. Mungkin lebih hemat biaya. Itu persis yang aku pikirkan. Iklan melalui media baru udah berkembang sangat cepat beberapa tahun ini. E-marketing jauh lebih efektif dibandingin rencana kita sebelumnya. Kebetulan itu juga rencana aku. Kalau begitu, kamu yang tanggung jawab proyek ini. Semoga kalian semua bisa kerjasama dengan Ling Xiao dan bikin rencana secepatnya. MS Chen, aku baru kerja di sini sebulan. Aku rasa aku belum cukup mumpuni buat tanggung jawab proyek besar kayak gini. Mungkin lebih baik kolega yang lebih berpengalaman yang pimpin proyek ini. Aku akan bantu semampuku. Aku udah nyakinin diri. Aku percaya sama kemampuan dan penilaian kamu. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, itu saja untuk rapat. Kalian bisa tetap di sini dan membicarakannya. Bagus untukmu Ling Xiao.
Ling Xiao ini kesempatan bagus. Terima kasih. Jangan bergerak, aku akan menutupinya untukmu. Non, kita bertemu lagi. Tuan, apakah Anda berbicara kepada saya? Ya, rok-rok itu. Apa yang Anda bicarakan? Aku tidak begitu mengerti. Anda pasti mengira saya orang lain. Anda adalah Nona Wei, kan? Saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Tolong jangan bertindak seperti Anda mengenal saya. Saya tidak tahu dari mana Anda tahu nama saya. Dan saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Apakah saya jelas? Tapi Anda sangat mirip dengan seorang gadis yang pernah saya temui. Saya pikir saya membuat kesalahan. Maaf. Halo? Siapa ini? Halo? Apakah ini Bapak Ling Xiao? Ya, siapa ini? Saya Wei Wei, perwakilan dari grup Zhao. Saya di sini untuk membicarakan pesanan mobil perusahaan. Saya sudah menunggu Anda. Anda di mana? Saya di meja depan. Anda di mana? Berjalanlah ke sisi kanan Anda. Ya, terus berjalan. Saya tidak melihat siapapun. Dan belok kanan. Berhenti. Berhenti. Bisakah Anda melambaikan tangan? Saya ingin memastikan itu Anda. Dan sekarang berjalan lebih jauh ke depan. Tuan, Anda di mana tepatnya? Berhenti. Membungkuk. Jangan bergerak. Halo. Saya orang yang Anda cari. Nama saya Ling Xiao. Sepertinya kita akan sering bertemu di masa depan. Senang bertemu Anda, Nona Wei. Silakan lewat sini. Dia menipu saya.
Silakan duduk. Nona Wei, berapa kali kita sudah bertemu? Mari kita langsung ke intinya. Tolong berikan saya kontrak penjualan terutama bagian setelah penjualan. Apakah Anda ingin kopi teh atau jus? Tolong berikan saya kontraknya. Saya sedang terburu-buru. Ini dia. Dia gadis yang sangat cantik. Ini. Terlihat bagus. Jika boleh saya perlu membawanya dan menunjukkan pada bos saya. Tentu saja silakan. Hei! Berhenti! Jangan bergerak! Duduk! Bagaimana kalau saya belikan yang baru untukmu? Lagi pula saya masih berhutang roh padamu. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Biarkan saya sendiri. Itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk pergi saja. Ayo. Tapi saya bekerja di sini. Saya akan pergi. Oke? Ini benar-benar sial. Apa yang terjadi? Setiap kali saya melihatnya pasti ada sesuatu yang buruk terjadi. Halo? Halo, apakah ini Nona Wei? Ya, siapa ini? Nona Wei, saya menelepon dari stasiun TV kota. Selamat Anda memenangkan undian kami. Kami akan mentransfer uangnya nanti. Bisakah Anda memberitahu kami nomor KTP dan nomor rekening bank Anda? Apa-apa yang Anda katakan? Saya memenangkan undian Anda? Apakah Anda yakin? Stasiun TV mana Anda berasal? Saya tidak menonton acara TV apapun. Tolong cari alasan yang lebih meyakinkan lain kali untuk menipu orang, oke? Hei, bisakah Anda berhenti menelepon saya? Saya serius. Jangan salahkan saya seperti Teletubby. Coba tingkatkan IQ Anda dulu sebelum menipu orang, oke? Jika Anda berani menelepon saya lagi, saya akan memburu Anda di Weibo dan mengubahmu menjadi Teletubby. Apa yang salah denganmu? Bos ya? Aku. Kamu punya 2 jam untuk membelikanku setelan untuk pesta mantan teman sekelas. Waktu panggilan kita sudah termasuk, jadi kamu masih punya 1 jam 56 menit lagi. Jika kamu tidak bisa membawakanku setelan tepat waktu, kamu boleh saja bermain sebagai Teletubby. Dan jangan repot-repot datang bekerja lagi. Kenapa ini terjadi padaku? Apa yang telah kulakukan? Kenapa aku harus disiksa oleh kedua orang ini? Apa yang harus kulakukan? Ning Sue. Halo? Ning Sue, tolong aku. Jika kamu tidak membantuku, aku akan mati. Nyonya, aku sudah menunggumu. Kenapa kamu tidak menjawab teleponmu? Kita di mana? Ini alamat yang dia berikan padaku. Seharusnya bukan tempat ini. Ayo kita lihat. Ayo. Hai, apakah Anda Tuan Su? Ya, dan Anda. Aku dari grup Zhao. Tuan Zhao Zenan mengirimku ke sini untuk mengambil setelan. Baik, silakan masuk.
Silakan lewat sini. Semua setelan ini milik Tuan Zhao. Anda bisa memilih yang mana saja. Beritahu saya jika sudah selesai. Baik, terima kasih Tuan Su. Terima kasih. Aku akan kembali bekerja sekarang. Baik. Berapa harga satu setelan di sini? Aku tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Aku harus sering datang ke sini. Ini untuk pria, kenapa kamu mau datang ke sini? Tentu saja untuk mengurangi target. Lihat tombol-tombolnya. Semuanya diberi label tahun. Jika aku menebak dengan benar, tempat ini pasti menawarkan layanan purna jual seumur hidup. Orang kaya itu memang merepotkan. Memakai setelan yang sama selama 1 dekade? Kamu tidak mengerti. Setelan high-end bisa bertahan seumur hidup. Pertama-tama, kita perlu memilih setelan untuknya. Oh benar. Pesta teman sekelas ya? Harus terlihat elegan tapi tidak terlalu kuno. Ini terlalu formal. Tidak akan berhasil. Yang ini? Tidak mungkin. Tidak bagus. Yang ini bisa kasual dan formal. Tapi ini terbuat dari linen. Mudah kusut. Kalau bosmu langsung ke pesta setelah kerja, itu akan sangat memalukan. Tidak bagus juga. Yang ini. Ini dia. Lumayan. Aku setuju dengan yang ini. Bawa setelan ini ke Binatu nanti. Pastikan disetrika dengan tekanan tinggi. Susah sekali menyenangkan. Merepotkan. Apa katamu? Aku bilang kamu terlihat hebat. Ambil barangmu dan pergi. Gunting batu kertas. Terbang ke kiri. Lama tidak berjumpa. Ini. Aku terlambat. Ini. Lihat siapa ini? Mr. Zhao. Bukan ini Chairman Zhao. Chairman Zhao. Chairman Zhao. Chairman Zhao. Chairman termuda dalam sejarah Zhao's Group. Ya, muda dan mampu. Aku tersanjung. Chairman Zhao orang sibuk. Dia chairman demi Tuhan. Kalian masih menggodaku? Hari ini adalah pertemuan pertama kita sejak lulus. Mari bersenang-senang ya. Aku yang traktir. Terima kasih. Mr. Zhao hanya minum whisky dengan es batu. Aku juga mau satu, terima kasih. Kapan kamu kembali? Seharusnya kamu beritahu aku. Aku seharusnya menjemputmu. Aku sudah terbiasa bepergian sendirian. Kamu tahu itu. Tapi aku harus mengucapkan selamat padamu, karena menjadi ketua termuda di grup Zhao. Bagus untukmu. Ketua apa? Ayahku sedang tidak sehat, aku hanya membantunya. Kamu tidak pernah serendah hati ini saat kita masih sekolah. Aku penasaran, apakah aku bisa meminjammu sebentar? Ke tempat yang tenang dan membicarakan sebuah proyek? Ayo pergi. Kamu sudah pergi? Aku akan kembali nanti. Sampai jumpa nanti. Setelah kamu kembali ke Cina, aku akan mencari pekerjaan dan tinggal di sana. Tapi kemudian aku menyadari bahwa mungkin ada lebih banyak kesempatan di sini. Jadi aku juga kembali. Bagaimana denganmu? Apakah kamu menikmati menjadi ketua?
Pasti terasa luar biasa. Benar sangat luar biasa. Bahkan kamu menggodaku. Mari kita langsung ke intinya. Sekarang kamu sudah kembali, apa rencanamu? Jabatan tinggi apa yang kamu incar? Berhenti mengejekku. Semua berantakan sejak aku kembali. Aku pergi ke beberapa wawancara tapi ditolak. Hari ini aku baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Seorang lulusan Harvard yang berprestasi tinggi malah ditolak? Mereka pasti buta. Tapi tidak, APA. Bagaimana dengan ini? Apakah kamu pernah mempertimbangkan bekerja untuk perusahaanku? Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Beberapa perusahaan memang menawarkan pekerjaan tapi manfaatnya tidak cukup baik. Perusahaan ini, bagaimanapun, menyetujui semua persyaratanku. Kamu sudah memutuskan? Aku akan mencobanya dulu. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan berkata lagi. Tapi ingat saja bahwa grup Sao akan selalu menyambutmu. Aku dengar kamu bisa minum dengan baik. Mau minum? Mari kita bersulang. Untuk masa muda kita yang sudah berlalu. Untuk sahabat terbaikku yang aku dapatkan dengan sepiring pangsit. Apakah kamu membawa uang? Sepertinya tidak. Aku juga tidak punya uang. Cheers. Pak, tidak ada meja yang tersedia untuk sekarang. Anda perlu menunggu sebentar. Di sini kita bisa berbagi meja. Bolehkah saya? Tentu tidak masalah. Kamu orang Tiongkok. Terima kasih. Senang bertemu denganmu. Pak, apakah Anda siap memesan? 2 piring pangsit babi, dan 2 piring pangsit seledri. Saya ingin saus asam pedas untuk menemani mereka. Itu saja, terima kasih. Tolong cek bilnya. Kamu pesan begitu banyak 4 piring, kamu pasti akan sangat kenyang. Kita selalu bisa membawa sisa makanan. Apa kamu masih mau saus asam pedas? Rasanya lebih enak dengan saus asam pedas. Dari mana asalmu? Ibu kota Tiongkok. Distrik mana? Huairou. Mengapa? Ini temanku Jack. Saya Jack, senang bertemu denganmu. Pak, pangsit Anda. Anda harus makan pangsit daging dulu lalu seledri. Baik, cobalah tambahkan saus. Tahu nggak? Begitulah cara aku memakannya setiap kali. Sangat lezat. Akan lebih baik jika kamu memakannya dengan bawang putih. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Pangsit itu yang terbaik. Enak sekali. Aku bilang. Apa yang salah? Aku lupa membawa dompetku. Bayar untuknya. Apa? Bayar bilnya, dia tidak punya cukup uang. Biarkan kami yang bayar. Baiklah. Dia menyuruhku lagi. Sampai jumpa. Dadah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu terlihat sedih? Kamu selalu jadi pusat perhatian. Ini pesta tahun baru. Kita harus bersenang-senang. Kita semua harus bahagia dan menikmati tahun baru ini. Gimana kalau begini? Minum dan nikmati semuanya sesukamu. Hari ini semua biaya aku yang tanggung. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Hei ganteng, mau menari? Tentu. Ayo ikut kami. Ayo dong, aku nggak bisa menari, kamu saja yang pergi. Ayo kita bersenang-senang. Aku nggak ikut, kamu saja yang pergi. Kalau begitu aku pergi dulu.
Ini kunci mobilmu. Mobil ini sekarang milikmu. Aku nggak akan menyetirnya lagi, aku akan kembali ke Cina. Maksud kamu apa? Ada apa? Ada yang bisa aku bantu? Tolong berikan aku secangkir kopi. Nggak ada yang bisa kamu lakukan. Aku bahkan nggak tahu harus berbuat apa. Rasanya aku nggak berguna sama sekali. Ceritain ke aku apa yang terjadi. Apa-apa grup Sao sedang dalam masalah? Kok kamu tahu? Kamu kan anak terkenal dari keluarga Sao. Semua orang tahu itu. Kamu benar. Begini ceritanya. Pemegang saham berniat memperluas pasar luar negeri kita. Tapi ayahku nggak setuju. Jadi mereka mengancam akan menarik saham mereka untuk diuangkan. Seperti yang kamu tahu, perusahaan kita sudah dalam posisi arus kas yang buruk. Dengan masalah tambahan yang mereka sebabkan. Ayahku nggak sanggup dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Aku mengerti. Kenapa ayahmu nggak setuju memperluas pasar luar negeri? Perusahaan luar negeri itu mau memegang 27% saham. Ayahku khawatir posisi kontrol kita akan tergantikan. Atau perusahaan kita akan diambil alih. Lalu kenapa pemegang saham lainnya bersikeras bekerja sama dengan perusahaan luar negeri itu? Mereka bilang itu untuk menjangkau pasar yang lebih besar. Bla bla bla, aku nggak ngerti sama sekali. Menurutku grup Sao harus fokus mengamankan para pemegang saham saat ini. Ngomong sih gampang. Aku pikir kamu bisa membujuk ayahmu untuk menambah 1% saham ke para pemegang saham yang ingin pergi. Ketika pemegang saham lainnya melihat ketulusan ayahmu, mungkin mereka akan mempertimbangkan untuk tetap tinggal. 1%? Benar. Kamu harus memberi untuk mendapatkan. Dan yang paling dibutuhkan oleh grup Sao saat ini adalah arus kas. Ini satu-satunya cara untuk mengamankan pemegang saham lainnya. Jika kamu tidak melakukan ini, aku khawatir grup Sao benar-benar harus berganti tangan. Satu gelas bir tolong. Aku sangat terkesan. Kamu adalah penyelamat hidup. Jadi masalah selesai? Ya. Setelah ayahku mengambil saranmu, dia berhasil menenangkan pemegang saham lainnya. Kamu tahu apa itu? Itu disebut menabur perpecahan di antara musuh. Menabur perpecahan di antara musuh. Oke, mari bersulang untuk taktik brilianmu. Bersulang. Kami akan segera lulus. Apakah kamu akan tinggal di sini atau kembali ke Cina? Mungkin kembali meskipun kondisi di sini lebih baik. Pasarnya sudah jenuh. Ada lebih banyak peluang di rumah. Selain itu, aku ingin menantang diriku sendiri. Kalau begitu, grup Sao akan selalu menyambutmu. Beritahu saja ekspektasi gajimu. Aku memang ingin bekerja di sana. Tapi aku khawatir perusahaanmu tidak akan mampu membayarnya. Aku ingin menjadi ketua. Asisten ketua. Baiklah, Perslang, bagaimana aku bisa menolak? Bagus. Jadi pikirkanlah. Selama kamu mengatakannya, uang bukan masalah. Apakah aku begitu materialistis di matamu? Biar aku beritahu. Hal yang paling tidak aku pedulikan adalah uang. Aku tidak bermaksud begitu. Aku sudah mencoba mengundangmu 1-2. 3 kali. Ini 3 kali. Jika kamu menolakku lagi, kamu merendahkan aku. Tentu saja tidak. Kamu mabuk. Mabuk. Pelayan. Pelayan. Ya Tuan Sao. 1 gelas lagi. Dia baik-baik saja, jangan ganggu. Aku tidak mabuk. Kamu mabuk. Dulu aku sering mengantarmu pulang. Setiap kali kamu mabuk, bro. Jangan minum terlalu banyak. Hari ini tidak apa-apa. Aku punya asisten pribadi. Asisten? Aku akan meneleponnya. Asisten yang mana?
Maniak ini, apa yang sudah kulakukan sampai pantas dapat ini? Halo. Kamu punya 10 menit untuk datang ke beauty bar. Bagus untukmu, bro. Nih, ayo minum. 10 menit? Apa kau pikir aku bisa teleportasi seperti Profesor Du? Aku nggak akan datang. Kau maniak besar. Jangan repot-repot datang kerja besok. Aku terlambat. Aku terlambat. Aku terlambat. Apa yang membuatmu buru-buru? Untuk reinkarnasi? Kayaknya aku bahkan terlambat untuk itu. Apa kau akan melayani bos anehmu lagi? Kau sudah tahu? Bingung. Kamu benar, tambah 10 poin. Dadah. Kunci pintunya. Baik. Apa yang bisa terjadi pada jam segini? Bos aneh banget. Tuan Zhao Hei. Di sini. Apa yang sedang kau lakukan? Kamu bau sekali. Ambil uang ini dan beli gaun baru. Ikut aku ke pesta anggur besok. Aku? Ini perintah. Siapa yang datang malam-malam begini? Pergi lihat siapa itu. Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya ibunya Ling Xiao, apakah dia di sini? Ya, ada di sini. Silakan masuk, Nyonya Ling. Silakan masuk. Ling Xiao, ibumu di sini. Ibu, kenapa ibu kemari malam-malam begini? Apa yang sedang kamu makan? Bagaimana bisa kamu makan mie instan? Itu tidak punya nilai gizi sama sekali. Aku tidak memberimu cukup uang. Kamu bahkan tidak punya pembantu rumah tangga. Hidup seperti apa yang kamu jalani di sini? Tempat ini sangat buruk. Bagaimana kamu bisa tinggal di sini? Pulanglah bersamaku, oke? Ibu, Nyonya, tolong. aku sudah dewasa sekarang. Aku sudah lulus. Aku tidak bisa mengandalkanmu dan ayah lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kami sudah bekerja keras seumur hidup kami. Untuk apa itu? Yang kami inginkan hanyalah memberimu kehidupan yang berkualitas dan kaya. Ibu, aku tidak butuh dukunganmu lagi. Aku bahagia selama kamu hidup dengan baik. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan ibu. Jangan ceramahi aku. Bagaimanapun aku tidak mengizinkanmu tinggal di sini. Pulanglah bersamaku sekarang juga. Ayo pergi. Ibu. Ibu. Aku tidak akan pergi. Menurutku tempat ini bagus. Baiklah kalau begitu. Kami punya villa kosong lain di timur rumah kami. Kamu dan temanmu bisa pindah ke sana. Itu dekat denganku. Akan mudah bagiku untuk merawatmu. Ini batasanku. Tidak ada diskusi lagi. Aku tidak akan pergi. Bisakah kamu berhenti mengkhawatirkan hal yang tidak perlu? Mengkhawatirkan hal yang tidak perlu? Mengapa aku tidak mengkhawatirkan anak orang lain? Dan begitukah caramu berbicara kepada ibumu sebagai orang dewasa? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Ibu. Aku tidak bermaksud begitu, duduklah. Jangan bilang begitu, anak bodoh. Duduklah, Ibu. Lihat, kamu sudah menghabiskan seluruh hidupmu untuk merawat ayah dan aku. Sekarang saatnya hidup untuk dirimu sendiri. Lihat, kamu bisa mencoba mengembangkan beberapa hobi. Pergi ke konser. Nikmati teh atau pergi menonton drama. Bukan itu bagus? Aku baru bisa tenang kalau kamu hidup dengan baik. Nak, kamu adalah seluruh hidupku. Kamu adalah satu-satunya anak kami, benar? Kamu membawa semua harapan kami.
Kamu adalah segalanya bagi kami. Mama, tapi aku sudah besar. Ayahku juga berjuang untuk mencapai posisinya sekarang. Aku sudah dewasa. Aku harus bisa mandiri. Apakah itu berarti menjauh dari rumah? Apakah itu berarti meninggalkan mamamu? Tentu saja tidak. Mamaku adalah yang terbaik, paling baik hati, paling cantik. Dan mama paling dermawan di dunia ini. Benar? Berhenti menggodaku. Ayahmu akan menghadiri pesta tahun baru. Kamu harus hadir, jangan terlambat. Ambil kartu ini. Jangan makan mie instan lagi. Mama, aku akan marah kalau kamu terus begini. Kamu bahkan tidak mau terima uang? Kamu memang punya harga diri. Aku akan simpan ini untukmu. Jangan makan mie instan lagi. Kalau begitu aku pergi. Mama, aku akan antar kamu. Oppa, aku sayang kamu. Aku benar-benar sayang kamu. Unye. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kamu sudah kembali. Oppa, Ningsue, kamu di sini. Kamu sudah kembali. Apa yang membuatmu datang terlambat seperti ini? Kamu bertengkar dengan mamamu lagi? Apalagi kalau bukan ICU, mamaku sangat menyebalkan. Dia cerewet terus. Di sini jauh lebih tenang ketika aku bersama kalian. Tapi bagi kami tidak terasa tenang ketika kamu di sini. Wewe, aku akan mandi. Aku juga akan mandi. Tunggu. Wewe. Kenapa kamu bau seperti pria? Apa-apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bersama seorang pria? Siapa itu? Apakah aku mengenalnya? Bosku. Dia mabuk. Aku mengantarnya pulang. Mengantarnya pulang? Kenapa kamu tidak tinggal? Apakah kamu demam? Wei sayangku, kamu sudah 24 tahun tapi kamu masih single. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Seorang pria tampan yang mabuk berbaring tepat di sebelahmu. Itu kesempatan yang bagus. Kenapa kamu tidak memanfaatkannya? Jika dia meneleponmu, jelas dia punya perasaan padamu. Tapi kamu malah bermain sulit didapat. Nggak heran kamu masih single. Kamu mau dia? Kenapa kamu tidak berkencan dengannya? Abisin aja dia, dia terlalu banyak nonton drama Korea. Aku memang mau. Ada apa dengan kalian? Kalian bukan anak kecil lagi. Apakah kalian bahkan tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya ketika seorang pria tampan berbaring tepat di sebelahmu? Apa gunanya berpura-pura sopan? Aku akan nonton drama Korea aku sekarang. Oppa, terima kasih. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Terima kasih. Ningsue, aku sangat mencintaimu. Hei. Sudah ketiga kalinya kamu masih menontonnya? Ada apa? Mana yang lebih baik? Untuk apa? Kamu akan membukakan pintu di hotel atau menyajikan anggur? Kamu ngomong apa sih? Aku akan pergi ke pesta anggur bersama bosku besok. Aku tidak tahu harus pakai yang mana. Pesta anggur? Kapan? Di mana? Bisakah kamu membawaku? Ya. Aku pernah ke pesta anggur sebelumnya. Kasih tahu saja bosmu kamu akan membawa teman. Oke. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan kebaikan besarmu. Kalau begitu bantu aku memilih gaun. Kamu datang ke orang yang tepat. Biar aku kasih tahu, gaun itu penting. Tapi temperamenmu juga. Dengarkan aku, berdiri tegak dan angkat kepalamu. Angkat kepalamu, tapi tarik dagumu sedikit. Ketika kamu melihat orang, kamu harus lembut. Dan sesekali mengedipkan mata. Apa yang kamu lakukan? Kamu juling. Baiklah, Hendeken. Seperti ini? Ayo kita pilih gaun untukmu.
Kamu tidak akan pernah mencapai levelku. Sini duduk. Aku akan merias wajahmu. Ini akan membuat Tuan Zhao terkesima. Tunggu dulu. Siapa lagi yang akan Tuan Zhao bawa selain kamu? Tidak ada orang lain. Hanya kamu? Kalau baju kita akan memberinya kerjasama penuh. Jangan mengecewakannya. Astaga! Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Dia terlihat seperti ini setiap hari. Muka poker. Siapa yang mau bersamanya? Dia kaya. Dia punya hak untuk bertindak bosi. Tidak bisakah kamu lebih pengertian? Jenis gaya apa yang kamu inginkan? Aku tahu. Manis. Itu tidak akan berhasil. Lucu. Kurasa tidak. Cik dan seksi juga tidak akan berhasil. Ayo berhenti bercanda. Aku pergi ke pesta anggur bukan klub. Bangun. Bangun dan mari kita pilih yang bagus. Ayo. Jenis gaya apa yang disukai Tuan Zhao? Kasih tahu aku. Jangan sebut lagi Tuan Zhao. Aku ke sana untuk bekerja. Disitulah kamu salah. Menjadi asisten tidak akan membawamu kemana-mana. Kamu harus mengincar posisi istri bos. Istri bos. Aku sudah sangat bersyukur bisa menjadi asisten. Kamu tahu betapa sibuknya aku. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan pacaran. Lupakan saja. Kamu tidak punya waktu untuk pacaran, tapi kamu tetap harus menikah. Kalau kamu tidak bisa menemukan pacar nanti akan terlambat untuk menyesal. Tapi, aku tidak punya gaun lain selain ini. Kamu punya aku sudah mengemas semuanya di sini. Kamu bisa mengandalkanku. Aku seperti Doraemon. Aku punya apapun yang kamu butuhkan, tunggu di sini. Maaf sedikit berantakan, biar aku rapikan dulu. Wewe, aku sekarang tahu. Gaun elegan akan sangat cocok untukmu. Tunggu sebentar biar aku cari satu untukmu. Bagaimana dengan yang ini? Tidak, tamunya orang kaya. Milikku ini KW. Akan memalukan. Aku akan cari yang lain untukmu. Yang ini bagus. Bagaimana menurutmu? Bukankah? Warna ini terlalu mencolok. Lagi pula aku bukan pusat perhatian. Wewe, betapa cantiknya ini. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Kalau kamu pakai ini, aku jamin kamu akan jadi pusat perhatian. Tolonglah Ning Sui. Kasihanilah aku. Tidak dengarkan aku. Ini seperti kamu ditawari hutan. Tapi kamu hanya minta satu ranting. Kamu ditawari lautan. Tapi kamu hanya minta setetes air. Kamu harus punya ambisi. Tapi. Sudahlah, tidak ada tapi-tapian. Ayo pergi. Kamu yakin? Kalau kamu punya pacar kaya baru deh, kamu bisa berterima kasih padaku. Ayo. Cepat. Kamu yakin? Iya, cepetan. Percaya deh. Ayo. Yang datang kali ini semua orang penting. Iya. Mr. Ling, lama tak jumpa. Senang bertemu denganmu. Senang berkenalan denganmu. Permisi, apakah Ling Xiao ada di sini? Boleh saya tahu ini mengenai apa? Ini masalahnya. Ayahnya sedang mencarinya. Chairman Ling, Ling Xiao. Ayahmu menyuruh kami membawakanmu setelan ini, dan dia memintamu untuk pergi ke pesta anggur. Pesta anggur apa? Aku sedang bekerja. Tolong jangan mempersulit Mr. Ling. Ayahmu bilang dia tidak akan menghalangimu melakukan apapun di masa depan. Kalau kamu pergi ke pesta ini. Pesta apa sih kok formal banget? Bilang sama ayahku aku tidak akan datang. Mr. Ling. Tunggu Ling Xiao. Mungkin ini kencan buta. Jangan bercanda. Mamamu nelpon. Angkat ayo.
Diam. Pegang ini untukku. Halo, Ling Xiao, kamu di mana? Apakah kamu sedang dalam perjalanan? aku sedang bekerja. Tolong jangan ganggu aku, oke? Ikuti saja kemauanku, dan datanglah ke pesta ini, oke? Aku bilang ya, kamu harus datang hari ini. Pesta ini sangat penting untuk ayahmu. Cepetan, aku menunggumu. Oke. Anak ini. Halo? Nonaku? Aku sudah menunggumu. Kamu di mana? Tak takut bos anehmu bakal melahapmu hidup-hidup? Maaf Ning Sue, aku sakit perut. Aku butuh waktu lebih banyak. Tolong tunggu sebentar lagi. Oh tidak, aku harus pergi lagi. Ngobrol lagi. Halo? Halo? Luar biasa. Jadi, kalian mau dengar? Oke, aku akan kasih penjelasan mendalam. Dari sudut pandang sutradara baru, oke? Oke. Bagus. Sebagai aktor, kalian harus tahu apa itu acting. Acting adalah seni. Ini seperti menjalani hidupmu. Ketika kamu sepenuhnya mengerti sebuah karakter, aktingmu tidak akan lagi menjadi acting. Lalu apa? Itu akan menjadi seni. Apa yang biasanya kita seniman pertunjukan kan? Ya. Sementara itu acting juga filosofi. Ini contoh buat kalian. Kalian semua tahu Bruce Lee kan? Ya tentu. Dia adalah bintang kungfu Tiongkok nomor 1. Dan kemampuan aktingnya juga dianggap tak tertandingi. Itu karena dia seorang seniman. Banyak orang belajar dari Bruce Lee. Tapi Bruce Lee tidak pernah mengajari mereka cara bertarung atau menyerang. Tapi filosofi. Karena dia mengerti kekuatan kebaikan dan kelembutan. Kungfu punya aliran yang berbeda. Aktor juga berbeda satu sama lain. Jangan selalu membanggakan. Apa yang pernah kamu bintangi sebelumnya itu sudah basi. Jika kamu ingin menjadi aktor yang baik, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri dulu, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu jatuh? Jatuh? Semua orang ingin berakting sambil berdiri, kan? Tapi siapa yang benar-benar mengalami momen jatuh itu? Dengan jatuh, aku tidak berarti tidur. Tapi melalui kesulitan dan kekalahan. Baru setelah kamu menghadapi banyak kesulitan dan kekalahan dalam hidupmu, baru kamu bisa memahami pola pikir seorang karakter. Kalau tidak, aktingmu akan selalu tanpa jiwa dan terasa masuk akal. Benar kan? Betul sekali. Serahkan saja. Pidato yang bagus. Permisi. Pidato tadi sangat bagus. Saya sangat terkesan. Mari kita bersulang untuk pidato brilianmu. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya adalah aktris dan model yang dikontrak oleh perusahaan film. Ning Sue Rao Shikai. Merek apa saja yang pernah kamu wakili sebelumnya? Kamu pernah membintangi apa saja? Pertanyaan yang bagus. Ceritakan pada kami. Kamu sangat norak. Sutradara Rao baru saja mengatakannya. Jangan selalu menanyakan tentang riwayat akting dan semacamnya, itu sangat norak. Sebenarnya saya pernah membintangi beberapa iklan. Acara TV dan film, banyak sekali. Saya sudah tidak ingat jumlahnya. Banyak? Model? Sangat norak. Sutradara Rao, bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain dan berbicara tentang seni yang sesungguhnya? Bagaimana menurutmu? Dah? Kamu tidak bisa meninggalkan sepedamu di sini. Pergi ke sana. Kamu lihat apa?
Pergi. Pergi. Apakah kamu terlalu kenyang, sampai tidak bisa bicara seperti manusia? Ini adalah putra ketua Ling. Perhatikan sikapmu. Mr. Ling, saya minta maaf. Saya tidak mengenali Anda, maafkan saya. Jangan hanya berdiri di sana, pergi bantu dia dengan sepedanya. Ya. Saya minta maaf dia baru dan tidak tahu. Ayo masuk ke dalam. Pesta akan segera dimulai. Terima kasih atas bantuan Anda dalam proyek ini. Sama-sama. Terima kasih. Semoga kami akan terus mendapatkan dukungan Anda. Tentu, Paman. Zenan. Kalau begitu nanti kita ngobrol lagi. Oke. Zenan. Kapan kamu kembali? Sudah lama. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sejak kamu pergi ke luar negeri. Lihat, kamu sudah menjadi pemuda tampan. Bagus. Ngomong-ngomong, di mana ayahmu? Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Aku dengar kamu sudah mengambil alih grup Sao. Itu hal yang bagus, jangan terburu-buru. Kamu masih muda, pelan-pelan saja. Aku yakin kamu akan sukses di masa depan. Kamu bisa bilang padaku jika butuh bantuan. Terima kasih, Paman. Sebenarnya, aku tidak mengelola perusahaan sendirian. Ayahku membantuku. Tetap semangat. Ayah. Ling Xiao. Tepat waktu. Lihat, sepupumu sudah kembali. Kami bertemu beberapa hari yang lalu. Benarkah? Dasar anak bodoh. Kenapa tidak bilang padaku? Kamu ngapain di sini? Jadi kalian berdua juga saling kenal? Kami saling kenal saat di luar negeri. Kebetulan sekali. Itu hebat. Dia asistenku. Ngobrol dengan sepupumu. Kalian sudah lama tidak bertemu. Meng Tong, ayo pergi. Kita masih ada tamu yang harus dihibur. Oke. Oke, kalian ngobrol saja. Kami pergi, Zenan. Kami akan pergi sekarang. Tuan dan Nyonya, selamat malam. Sangat terhormat bisa memiliki Anda di sini, pada makan malam perayaan ulang tahun ke-20 grup Xiongda. Selanjutnya mari kita sambut Bapak Ling Yongxiong, Ketua grup Xiongda, dan istrinya, Nyonya Zhao Meihua, untuk naik ke panggung dan memberikan pidato. Silahkan. Tamu-tamu yang terhormat. Para hadirin sekalian. Selamat malam. Atas nama grup Xiongda, saya ingin berterima kasih kepada Anda karena telah datang ke pesta perayaan hari ini. Anda semua telah menempuh perjalanan jauh untuk berada di sini, merayakan bersama kami, dan membicarakan bisnis. Kehadiran Anda telah membuat peringatan 20 tahun kami lebih istimewa dan berkesan. Saya merasa sangat senang dan berterima kasih atas upaya terus-menerus Anda dalam meningkatkan persahabatan antara kita. Hari ini, saya juga ingin memberikan ucapan terima kasih khusus kepada keluarga saya. Tanpa dukungan dan pengertian mereka selama bertahun-tahun, Xiongda tidak akan menjadi sesukses sekarang ini. Oleh karena itu, saya harap Anda bisa memberikan tepuk tangan yang meriah kepada istri saya, Nyonya Zhao Meihua. Hari ini kita telah berkumpul dengan teman-teman lama dan baru di sini. Saya menyarankan, kita angkat gelas kita dan bersulang untuk kerjasama kita di masa depan. Persahabatan kita yang abadi, dan kebahagiaan, serta kesehatan keluarga kita. Teman-teman yang terkasih, mari kita bersulang.
Siapa itu? Apa yang terjadi? Siapa dia? Sangat tidak sopan. Ya Tuhan, Dia temanmu. tidak, aku tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin aku mengenal seseorang seperti dia? Baru saja terjadi kecelakaan kecil. Ini agak menghidupkan pesta. Teman-teman yang terkasih, mari kita minum. Sekarang saatnya menari. Semoga Anda bersenang-senang dan menikmati diri Anda. Direktur Rao, apakah Anda ingin menari? Direktur Rao, bagaimana menurut Anda tarian saya? Sangat bagus. Apakah Anda pernah belajar menari? Tentu saja. Ingatlah untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan peran menari. Maka saya akan meminta nomor telepon Anda. Bagaimana? Tidak masalah. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Gadis cantik. Mau menari denganku? Kenapa aku harus menari denganmu? Tinggalkan aku sendiri. Weh. Menari denganku. Oke. Chen Bin, terima kasih atas dukunganmu selama bertahun-tahun yang membantu Xiongda mengatasi banyak kesulitan. Di sini bersulang untukmu. Terima kasih. Ini pesta yang hebat hari ini. Semuanya terlihat sangat elegan. Ini pasti mewakili gaya Xiongda. Aku hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan teman-teman kita bersama.
Ayah maaf. Aku ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kian, jadi aku terlambat. Biar aku perkenalkan. Ini Tuan Ling. Ketua Xiongda. Senang bertemu denganmu. Ini Nyonya Ling. Senang bertemu denganmu. Ini putriku Kian. Dia baru saja kembali ke Cina. Dia sibuk bekerja setiap hari. Putrimu sudah tumbuh menjadi gadis muda sekarang. Kita tidak pernah menyadari betapa tuanya, kita sampai kita melihat anak-anak kita. Kian, berapa umurmu? Dia sudah 26 tahun. Anak-anak sekarang semua seperti Kamu ini. sudah 26 tahun? Kamu masih single atau sudah punya pacar? Aku masih single. Anak muda sekarang semua fokus pada karir mereka. Tuan Ling, kenapa aku tidak melihat putramu? Putriku, dia seharusnya di lantai dansa. Kurasa dia sedang menari. Bagaimana kalau ini? Mari kita cari waktu dan perkenalkan mereka satu sama lain. Anak muda punya lebih banyak kesamaan. Ide bagus Kian. Aku akan mencari hari dan mengajakmu keluar untuk secangkir kopi atau makan. Bagaimana menurutmu? Tentu Nyonya Ling, ayah temanku ada di sana. Aku akan menyapa. Oke, silakan. Permisi. Lanjutkan. Mr. Chen, putri Anda sangat cantik. Ya, gadis yang sangat baik. Terima kasih. Dunia ini kecil sekali. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya Meng Tong. Teman sekelas saya mengundang saya. Benar Meng Tong? Ya, kami dulu teman sekelas. Wanita ini adalah... Dia Miss Chen, bos perusahaan kami. Halo Miss Chen. Senang bertemu dengan Anda. Saya akan ke sana untuk menemui teman saya. Nikmati waktu Anda. Oke, silakan. Bersulang. Dah. Bukankah pesta anggur seperti ini sedikit membosankan? Ya, sedikit. Bolehkah kita mengambil lebih banyak anggur? Miss Chen. Saya masih ada urusan, saya harus pergi sekarang. Jika Anda pergi, saya akan kesepian di sini. Gaun Anda terlihat bagus. Sampai jumpa besok. Ling Xiao, Anda di sana. Saya pikir Anda sudah pergi. Saya akan pergi Meng Tong. Terima kasih telah membantu saya tadi. Saya akan mentraktir Anda makan lain kali. Tidak perlu tapi. Jika Anda bisa kembali ke Xiongda, itu akan membuat pekerjaan saya jauh lebih mudah. Apakah wanita itu bos Anda? Dia? Ya, dia sangat baik. Baik bagaimana? Tidak peduli seberapa baik dia, akan jauh lebih baik menjadi bos Anda sendiri. Benar? Sepertinya saya punya satu lagi yang membujuk. Saya hanya tidak mengerti. Apakah toko 4S benar-benar begitu menarik, sehingga Anda rela meninggalkan seluruh Xiongda? Bukan tentang toko 4S. Sejak kecil saya selalu bermimpi mengelola toko modifikasi mobil saya sendiri. Jadi saya harus mulai dari level dasar untuk mengetahui kebutuhan setiap pelanggan. Udah nggak usah banyak bicara. Ayah saya butuh bantuanmu. Semangat bro. Aku pergi. Jangan khawatir. Kamu telat lagi. Pagi, kamu telat lagi. Lihat dia. Wewe. Kamu telat lagi? Mr. Shao tidak puas dengan file ini. Kamu harus mengerjakannya lagi. Selesaikan secepatnya. Selesaikan sebelum jam pulang kantor. Dan taruh di meja saya. Gimana saya bisa menyelesaikannya dalam 1 hari saja? Cari tahu sendiri.